warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufiqa bis-suri fa idzahum minal ajdasi ila rabbihim muntasilun. Wal makna wallahu wa mirad sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyiral muslimin wa simratal mu'minin rahimakumullah bil khusus Ketua DKM Masjid Baitul Munawwarah Bapak Ustadz Haji Ahmad Tuhani yang saya hormati, juga segenap pengurus serta jamaah Masjid Baitul Munawwarah yang semuanya sama-sama saya hormati, dan semoga kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulia di dunia, mulia di akhirat. Di dunia hidup bahagia, akhirat masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama memanjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam anugerah serta nikmatnya kepada kita, diantaranya sehat walafiat dan juga panjang umur. Paling besar adalah nikmat iman dan Islam, sehingga malam hari ini kita semua bisa berkumpul, bermuwajahah, bersilaturahim dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu ibadah salat maghrib berjamaah maupun ibadah thalabul ilmi. Dan semoga segala amal ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat rangkai salam semoga tetap terlimpah curahkan haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, para ulama, dan semoga bil khusus kepada kita yang hadir di Masjid Baitul Munawwarah ini dan umumnya kepada segenap muslimin muslimat di mana saja berada. Tentunya harapan dan doa kita semoga di hari kiamat nanti kita semuanya mendapatkan syafaat, yakni pertolongan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, seperti biasa, sebelum kita melanjutkan kajian kita awali dengan belajar suratul Fatihah yang wajib dibaca setiap rakaat ketika kita mendirikan sholat, dan surat-surat yang pendek selain suratul Fatihah yang sunnah hayat dibaca. Hukumnya setelah membaca Fatihah pada rakaat pertama dan rakaat kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Falyabudu rabb hadzal bait. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Shadaqallahul azim. Karena malam ini jadwalnya kajian tauhid, kita lanjutkan pada sifat 20 ya. Ayo bareng-bareng bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wujud qidam baqa mukhalafatun lil hawadisi qiyamu binafsihi wahdaniyat qudrat iradah ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayat sami'an basiran mutakaliman. Yang mustahil Adam hudus fana mumatsalatun lil hawadisi ihtiyajuhu ilal mahali at-ta'adud adju karoha jahlun maut somam ama bakam azizan karihan jahilan mayitan asoma a'ma wa abkama wenang di Allah eta ya eta ngadamel mungkin atawa tengadamel sarua bae wenangna teu wajib teu mustahil wajib rusul sidik amanah wajib rusul
tabligh fatanah waja'ij rusul a'rad basyariyah. Lumayan sudah hafal ya. Jadi sifat-sifat Allah yang wajib 20, yang mustahil 20, yang jaiz 1, yaitu fi'lu kulli mumkinin atau tarkuhu, menciptakan makhluk atau tidak menciptakan makhluk, itu hukumnya jaiz, hukumnya boleh saja, kan? Tidak wajib dan tidak mustahil. Sifat-sifat para rasul yang wajib 4, mustahil 4, ya, jaiz 1, syirik, amanah, tabligh, fatona. Mustahilnya kidzib, ya, khianat, kitman, biladah. Yang jaiznya 1 yaitu a'radul basyariyah. Apa artinya a'rad basyariyah? Para rasul pun sama mempunyai sifat-sifat manusiawi seperti makan, tidur, minum dan sebagainya, duduk dan berdiri, dan termasuk mempunyai keluarga atau mempunyai istri. Nah, itu namanya jaiz, ya, menurut hukum apa? Hukum akal, gitu kan? Bukan hukum syara nih ya, karena ada hukum akal, ada hukum syara. Bahkan ada satu lagi hukum adat. Hukum akal adalah yang sandarannya akal, gitu kan? Jadi harus masuk akal. Akal siapa? Akal yang sempurna, akalnya para ulama. Ya, kalau akal kita kan kadang nggak nyampe kan. Ini akarnya akal para ulama. Tuh. Yang kedua mustahil, ya, wajib, mustahil, jaiz cuma 3. Kalau syarama kan ada 5. Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Nah, itu hukum syara. Hukum adat. Dengan kata lain, hukum adat itu adalah hukum alam atau sunatullah. Seperti api membakar. Nah, itu hukum adat. Ya, air mengalir, hujan turun dari atas ke bawah. Nah, itu namanya hukum adat. Dan sebagainya. Nah, sekarang kita lanjutkan, yaitu akidah sam'iyah. Kalau akidah yang berkaitan dengan ketuhanan itu dinamakan akidah ilahiyah. Itu jumlahnya 41, ya. Akidah yang berkaitan dengan kenabian, kerasulan, itu dinamakan akidah nabawiyah. Jumlahnya 9. Tuh, 41 tambah 9, 50. Nah, sisanya apa? Sisanya akidah sam'iyah. Akidah sam'iyah itu apa? Jadi berita-berita gaib yang disampaikan oleh wahyu, ya, oleh Quran dan hadis. Kita wajib percaya, wajib membenarkan. Seperti adanya alam kubur, ada nikmat kubur, ada siksa kubur, bahkan ada pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Ya. Yang selanjutnya adalah hari kiamat. Ini kiamat berita gaib. Berita yang disampaikan oleh Al-Quran dan hadis. Jadi banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kiamat. Juga hadis-hadis Rasulullah SAW juga banyak yang menjelaskan tentang kiamat. Atau dibangkitkan dari kubur, ya, setelah kiamat dibangkitkan dari kubur. Semuanya dihidupkan kembali. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis suri fa idzahum minal ajdasi ila rabbihim muntasilun. Nah, ini surat Yasin, ya. Jadi dan ditiuplah sangkakala, tiba-tiba manusia bangun dari alam kuburnya, ila rabbihim muntasilun, menuju kepada Tuhan mereka. Nah, ini ayatnya yang menjelaskan tentang dibangkitkan atau dihidupkannya kembali semua penduduk alam kubur.
Nah, terus awalnya dari mana itu kiamat? Wa awaluha fajru yaumil jum'ati. Awal terjadinya kiamat adalah yaitu hari Jumat ketika terbit fajar. Ya berarti ketika masuk waktu subuh ya. Nah, itu pada hari Jumat nanti ya, setelah masuk waktu subuh itulah awal terjadinya kiamat. Awal bumi bergoncang ya dengan goncangan yang sangat dahsyat, yang sangat kuat, yaitu hari Jumat pas masuk waktu subuh. Itu kan masih banyak yang tidur ya. Biasanya kita sekarang pas masuk waktu subuh masih banyak yang tidur. Ada yang sudah tarhim, ya. Ada yang sudah masuk masjid, itu biasa zaman sekarang, ya. Tapi Allah alam nanti mah setelah kiamat. Yang jelas setelah kiamat nanti sudah tidak ada orang yang sholat subuh, tidak ada orang yang azan. Kenapa? Ya karena terjadinya kiamat kubro itu sudah tidak ada orang yang beriman. Yang tersisa pada waktu itu hanyalah orang-orang kafir saja. Berarti kesimpulannya yang melihat, yang merasakan dahsyatnya kiamat, goncangannya bumi dengan goncangan yang sekuat-kuatnya, yang sangat dahsyat, hanyalah orang-orang kafir. Ya, kenapa? Karena orang beriman sudah dimatikan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kiamat. Sebelum kiamat kubro, orang beriman walaupun imannya hanya sebesar biji sawi, walaupun imannya hanya sebesar benda yang paling kecil, sebesar atom, itu semuanya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui dikirimkannya angin kepada mereka. Ya, angin semilir kepada mereka, maka ketika mereka tertiup angin, matilah mereka semuanya, yaitu orang-orang beriman. Nah, berarti pada hari Jumat ya, tepatnya masuk waktu subuh, pas masuk waktu subuh, nah itu hanya tersisa orang-orang kafir saja. Berarti sudah tidak ada lagi yang tarhim, sudah tidak ada lagi yang masuk masjid, sudah tidak ada lagi yang azan subuh, yang sholat subuh dan sholat-sholat yang lainnya, karena orang-orang Islam, orang-orang yang beriman pada saat itu sudah tidak ada semuanya. Sampai kapan? Ila ma la yatanaha. Nah, sampai waktu yang tidak terbatas, itulah kiamat. Jadi berarti akhirat namanya. Jadi akhirat itu diawali dengan adanya hari kiamat. Hari kiamat diawali ya pada waktu subuh, tepat pada waktu subuh hari Jumat, ila ma la yatanaha, sampai waktu yang tidak ada ujungnya, yang tidak ada batasnya. Wa huwal haqqu, dan itu adalah hak, itu adalah benar. Ya makanya kita sebagai orang beriman ya, ini namanya akidah, wajib kita etikatkan dalam hati kita, wajib kita benarkan dalam hati bahwasanya kiamat itu pasti terjadi, cuman waktunya dirahasiakan. Harinya sudah dijelaskan dalam hadis-hadis Rasul ya. Bahkan waqalal kusini wal kiamatu yalati ta'umunas wa ta'tihim bagtatan wa ta'khuduhum ahdatan wahidatan ala goplatin piyamil jum'ati pigori syahrin maklumin wala sanatin makrupatin. Dan menurut Imam Pusini, kiamat itu adalah merata ya kepada seluruh manusia dan datangnya bagtatan, secara tiba-tiba gitu. Tidak ada momen, tidak ada aba-aba dulu, tidak ada pengumuman dulu. Itu secara tiba-tiba, sangat mengagetkan ya. Masya Allah. Nah, ketika manusia lalai pada hari Jumat, cuman itu bulannya tidak ditentukan, tahunnya pun tidak ditentukan. Nah, ini menurut Imam Pusini ya. Cuman kalau menurut Tambihul Gopilin ya, kitab Tambihul Gopilin, yang sudah ditentukan adalah hari dan bulannya.
harinya hari Jumat, bulannya bulan Asyura, bulan Muharram, tanggal 10, yaitu hari Asyura ya, kalau dalam kitab Tanbihul Qabilin namanya. Kalau menurut Imam Pusini, harinya sih sudah ditentukan dalam hadis, yaitu hari Jumat ya, mulainya yaitu ketika masuk waktu subuh atau terbit fajar, tapi bulannya dan tahunnya tidak ditentukan. Ya, berarti ada riwayat yang menentukan bulan dan tanggal, cuman yang menentukan tahun tidak ada satu riwayat pun. Ya, berarti kesimpulannya terjadinya atau tahun terjadinya kiamat, nah ini hanya Allah lah yang tahu. Ya, tahun berapa? Sekarang sudah tahun, kalau Masehi 2025, kalau Hijriah 1447. Nah itu Allah alam ya, tahun berapa nanti terjadinya kiamat. Cuman ada hadis menyatakan ya sampai tahun 1500 Hijriah. Ya, jadi usia bumi ini ya, atau dunia sampai 1500 Hijriah. Dipotong 1447, sisanya tinggal 53. Ya, ada riwayat ya, cuman hadisnya doib katanya. Tapi walaupun doib itu hadis banyak yang mendukung, gitu kan. Nah ini tidak dikatakan bahwa kiamat bukannya, tapi umur dunia, gitu. Ya dalam hadisnya umur dunia itu sampai 1500 Hijriah. Cuman tidak dikatakan kiamat dalam hadis itu. Nah ini wallahu alam, ini umur dunia, apakah umur dunianya sampai mungkin dunia masih tetap baik, gitu kan. Dunia masih tetap banyak orang beriman, mungkin itu hanya sampai 1500. Ya, mungkin dari 1500 ke sono, itu mungkin manusianya sudah masya Allah sudah pada bangkawarah, atau mungkin orang-orang beriman sudah hampir tidak ada nanti ya. Ketika tahun 1500 ke sono. Tuh. Terus, nah, wa awal yaumil qiyamati minan nahwatis saniyati ila istiqraril khalqi fid daraini al jannati wan nari. Ini menurut Imam Pusini ya. Pertama terjadinya kiamat adalah daripada tiupan sangkakala yang kedua. Sampai kapan? Sampai penduduk sorga masuk sorga, penduduk neraka masuk neraka. Ini pendapat Imam Pusini ya. Jadi awal terjadinya dari tiupan sangkakala kedua, nah terus akhirnya sampai penduduk sorga masuk sorga, penduduk neraka masuk neraka. Jadi ini beda-beda pendapatnya. Jadi menurut satu pendapat tiupan sangkakala itu hanya 2 kali, gitu kan? Menurut satu pendapat lagi 3 kali. Cuman yang lebih rojeh, lebih kuat itu yang mengatakan 3 kali tiupannya itu. Tiupan sangkakala oleh malaikat siapa? Malaikat apa yang meniup sangkakala? Malaikat Israfil. Ya, pertama tuh ditiup oleh malaikat Israfil. Nah, untuk mengagetkan manusia, gitu kan? Ditiup, manusia semuanya kaget. Sehingga digambarkan dalam Al-Qur'an, orang yang sedang menyusui meninggalkan anak yang disusuinya. Orang yang sedang hamil keguguran. Masya Allah, ini gambaran saking dahsyatnya, saking kagetnya manusia dan jin ketika tiupan sangkakala pertama. Tiupan sangkakala kedua oleh malaikat Israfil untuk mematikan semua makhluk, kecuali makhluk-makhluk yang dikehendaki oleh Allah yang tidak mati. Ya, diantaranya Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Yang tidak mati termasuk ya penanggung aras, yang jumlahnya 4 orang malaikat itu yang memikul aras. Ya. Nah, itu tidak dimatikan dulu, ya, ketika tiupan sangkakala kedua. Tuh. Ya, terus selanjutnya semuanya mati, gitu kan? Nah,
termasuk malaikat yang menanggung aras, yang memikul aras, termasuk Jibril, terus Mikail, Israfil. Terakhir yang mati adalah malaikat Ijrail alaihi salam. Lalu yang mencabut nyawa malaikat Ijrail siapa? Dia sendiri ya. Jadi malaikat Ijrail diriwayatkan setelah tiupan sangkakala kedua. Terus kan semua makhluk mati, yang tersisa hanya Jibril. Jibril pun terus dimatikan ya, dicabut nyawanya oleh Ijrail. Semuanya dicabut, yang tersisa tinggal Ijrail. Lalu kata firman Allah kepada Jibril, wahai Ijrail, tahukah kamu firmanku dalam Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut. Wahai Ijrail, tahukah engkau bahwasanya firmanku dalam Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang bernapas harus mati, akan merasakan mati. Oh iya, Gusti. Iya, ya Allah, saya mengetahuinya. Ya, sekarang siapa yang belum mati? Tinggal saya sendiri ya Rabb. Kata malaikat Jibril ya. Tinggal saya sendiri hamba yang lemah ini ya Rabb yang belum mati. Ya udah sekarang giliranmu mati. Nah, disuruh mati sama Allah. Lalu bagaimana matinya ya Allah? Udah cabut nyawamu sendiri. Ketika Ijrail disuruh mencabut nyawanya sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu itu Ijrail pergi ya ke tempat yang berada di antara surga dan neraka. Di sanalah malaikat Jibril alaihissalam mencabut nyawanya sendiri. Ya, dia mulai cabut nyawanya, terjadi teriakan yang sangat keras, yang sangat dahsyat, sehingga digambarkan dalam satu riwayat kalau masih ada makhluk yang hidup ketika Ijrail mencerit karena dicabut nyawanya oleh dirinya sendiri, maka pasti mati ya. Saking kerasnya itu teriakan malaikat Ijrail. Lalu malaikat Ijrail ya, karena dia sudah tahu betapa sakitnya dicabut nyawa, dia ngomong sendiri itu. Waduh, kalau saya tahu dicabut nyawa sakitnya seperti ini, maka dulu saya ketika mencabut nyawa orang-orang beriman akan hati-hati sekali, penuh kehalusan, penuh hati-hati. Nah, dia menyesal itu ya. Mungkin ketika menyabut nyawa kita tuh Ijrail tidak sehalus itu. Jadi Masya Allah ya, enggak hati-hati gitu kan, enggak sangat hati-hati gitu kan. Nah, itu ketika nyabut nyawa kita gitu. Nah, ketika dia merasakan bahwasanya dicabut nyawa itu sangat sakit, sehingga dia ngomong seperti tadi, ya kalau saya tahu sakitnya seperti ini, maka dulu saya ketika mencabut nyawa orang-orang beriman akan penuh dengan hati-hati. Ya, sehingga ketika ya udah, Ijrail pun mati, Ijrail pun wafat. Itu sudah tidak ada makhluk satupun ya yang masih hidup, semuanya sudah mati. Yang tidak mati hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus itu bumi setelah hancur digoncang-ganjling oleh terjadinya dahsyatnya kiamat dan semuanya sudah mati termasuk malaikat Ijrail alaihissalam, maka itu dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama? Selama 40 tahun. Dibiarkan, gitu kan? Diantepin, ya kan? Lalu Allah bertanya, setelah 40 tahun Allah bertanya, wahai limanil mulkul yaum, mana raja-raja yang dahulu di dunia menjadi raja? Para presiden mana yang jadi presiden dahulu di dunia? Tidak ada yang jawab. Ya karena sudah mati semuanya. Ya. Dijawab oleh Allah sendiri, yaitu hanya milik Allah lah yang maha perkasa. Allah yang tanya, Allah yang jawab. Kenapa? Ya karena sudah tidak ada satu makhluk pun yang hidup. Setelah 40 tahun lamanya dibiarkan, Allah kirimkan angin akim yang dulu dikirimkan kepada kaum Samud, kepada kaum Ad, sehingga kaum Ad yang kafir mati semuanya. Yang tidak beriman mati semuanya. Itu di bawah pimpinan Nabi Hud alaihissalam. Allah kirimkan angin akim, ya sedikit doang. Angin akim cuma sedikit. Itu angin akim memporak-porandakan, bahkan membinasakan semua kaum Ad yang tidak beriman. Yang tersisa hanyalah
yang beriman saja. Nah itu Allah kirimkan angin akim sehingga ini bumi hancur luluh sehingga rata, tidak ada turun, tidak ada naik, rata itu bumi. Setelah rata itu diturunin hujan oleh Allah. Ya, hujan selama 40 hari ya. Tadi 40 tahun ditambah 40 hari hujan. Itu kan hujannya cuman enggak berupa air tapi bentuknya seperti air mani itu hujannya. Ya. Terus, nah itu sampai segini ya, sampai 1 hasta, sampai 12 hasta itu hujan. 12 begini nih ya. Tingginya 12 hasta. Itu air mani gitu kan. Itu penuh dengan air mani. Nah, setelah penuh dengan air mani, ya air yang bentuknya seperti air mani, maka timbullah dari kubur ya, seperti toge itu tumbuhnya katanya itu. Jadi dari setiap kubur tumbuh seperti toge, gitu kan? Yang padahalnya itu adalah jasad manusia. Seperti itu ya, masya Allah luar biasa itu kan terjadinya kiamat kan. Wa sadru yaumul qiyamati minad dunya wa akhirat wa akhiruhu minal akhirah. Pertama hari kiamat, nah itu minad dunya, nah itu termasuk bagian daripada dunia, yaitu hari Jumat ketika masuk waktu subuh. Nah itu bagian daripada dunia, berarti baru terjadi nih, baru terjadi. Nah itu masih dunia berarti. Ya. Itu namanya masih dunia. Awal terjadi kiamat itu namanya masih dunia. Ya. Sudah selesai kiamat berarti sudah akhir, berarti itu sudah masuk akhirat. Gitu. Ya. Nah berarti kiamat itu berarti masih dunia namanya, belum akhirat. Akhirat itu sudah habis kiamat berarti. Sudah beres nih kiamat, baru namanya akhirat. Tuh. Ya, makanya ada alam dunia, ada alam akhirat. Nah, kiamat masuknya kemana? Masuknya ke alam dunia di sini ya dijelaskan. Wasadru yaumil qiyamati minad dunya. Ya, jadi permulaan hari kiamat itu bagian daripada dunia. Akhirnya kiamat, akhirnya hari kiamat yaitu termasuk bagian daripada akhirat. Tuh, dari akhirat ke sono sampai kapan? Tidak ada batasnya. Ya. Setelah akhirat nanti berarti nggak ada batas, abada. Tuh. Ya. Wa miqdaru dalikal yaumi kama qala Allah taala fi surati Sajdah. Yaumin kana miqdaruhu alfasanati mimma ta'uddun. Ukuran hari kiamat tuh. Itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Sajdah, yaitu kalimat fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Pada hari itu maka keadaan ukurannya selama 1000 tahun ya. Itu dari menurut perhitunganmu. Berarti ukurnya 1000 tahun menurut perhitungan dunia, tahun dunia gitu. Menurut perhitungan kita. Katakanlah kalau pakai tahun Hijriah gitu kan, dari tahun 1 sampai tahun 1000. Nah, gitu. Itu ukurannya segitu itu, kiamat itu ya. Masya Allah, luar biasa ya. Kiamat saja itu ukurannya selama 1000 tahun menurut perhitungan manusia di dunia. Atau dalam surat yang lain dijelaskan ya. Bi yaumin kana miqdaru khamsina alfasanah. Nah, ini dalam surat yang lain. Pada hari yang keadaan ukurannya adalah 50.000 tahun. Wa huwa yaumul qiyamati, hari tersebut adalah hari kiamat. Dalam ayat lain dikatakan ukurannya 50.000 tahun. Nah, itu kiamat. Ya, jadi kiamat itu masih dunia. Awalnya masih termasuk alam dunia. Setelah beres baru masuk akhirat. Itu kiamat. Yang ukuran lamanya itu menurut perhitungan manusia 50.000 tahun. Masya Allah lama amat ya, 50.000 tahun. Itu kenapa sih lama amat? Nah, lisidati ahwalihi binisbati ilal kafiri. Nah, itu karena sangat dahsyat keadaan di hari kiamat. Itu pun yang dirasakan oleh orang kafir. Jadi orang kafir merasakannya wah lama banget sehingga ukurannya menurut orang kafir sampai 50.000 tahun.
Masya Allah. Ya, ini binisbati ilal kafir. Terus bagaimana perasaan orang beriman yang merasakan lamanya kiamat itu ukurannya berapa? Nah, wa ammal mu'minu fayakunu akhaffa alaihi min sholatin maktubatin fid dunya. Nah, dan adapun orang-orang beriman yang merasakan panjangnya kiamat itu lebih ringan, lebih sebentar daripada sholat fardu. Kok jauh amat bedanya ya? Jadi yang dirasakan oleh orang beriman itu lamanya kiamat masih lamaan sholat dohor, ya, daripada kiamat. Masih lebih lama sholat asar, sholat fardu 1 kali. Nah, ini jadi sholatul maghrib ini maksudnya sholat fardu 1 kali, ya sholat dohor lah. Jadi antara lamanya kiamat dengan lamanya sholat dohor yang dirasakan oleh orang-orang beriman, nah itu lebih lama sholat duhur. Selalu enak ya. Jadi kalau orang beriman enak nih, ya. Nah, itu yang merasakan lamanya 50.000 tahun atau 1.000 tahun, nah itu hanyalah orang-orang kafir, ya, naudzubillah. Ya, makanya kita mudah-mudahan ya kita mati dalam keadaan beriman alias mati husnul khotimah. Ya, karena kedahsyatan hari kiamat, kedahsyatan mahsyar ya, yang lamanya menurut perasaan mereka yaitu orang-orang kafir ya ribuan tahun. Masya Allah. Tapi di sini jelaskan kalau orang beriman itu merasakan lamanya kiamat hanya sebentar, ya bahkan lebih sebentar daripada sholat fardu 1 kali. Ya, ukuran sholat fardu itu yang ukurannya sedang gitu kan, yang tidak ngebut gitu sholatnya, sedang. Ya, enggak kayak sholat para wali, sholat kita lah yang sedang, nah itu kira-kira 5 menit ya selesai. Nah, itu sholat yang sedang gitu kan. Ya, kalau ngebut makan paling 2 menit 3 menit selesai. Ini yang sedang sholatnya gitu kan. Yang biasa bacanya pelan gitu kan. Terus sujud rukunya agak lama ya 3 kali ya, ukuran 3 kali baca tasbihnya, baca Robbi firlinya ya sampai selesai, tidak terlalu ngebut. Nah, ini kira-kira makan waktu 5 menit. Nah, berarti perasaan orang beriman ketika merasakan kiamat, nah itu ya kurang dari 5 menit. Nah, Masya Allah ya, luar biasa, itulah terjadinya kiamat dan ini wajib kita percaya, wajib kita yakin ya. Yakin itu berapa persen? 100%. Ya, jangan sampai kurang dari 100. Kalau umpamanya cuma 50%, nah itu namanya ragu-ragu, nggak yakin. Hukumnya murtad. Naudzubillah nih, keluar dari Islam. Kalau kita ragu-ragu tentang adanya kiamat, tentang adanya alam kubur, siksa kubur, nikmat kubur, ya, mahsyar dan sebagainya, berita-berita gaib yang disampaikan oleh wahyu, Quran dan hadis-hadis sahih, maka berarti kita hukumnya murtad kalau ragu-ragu. Ya, jadi harus kita percaya, yakin dan membenarkan 100% dalam hati kita. Dan hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sambil menunggu waktu Isya ya, kita isi dengan tanya jawab. Silakan ya sampai waktu Isya saja. Ya, kalau udah masuk waktu Isya, udah selesailah tanya jawabnya. Silakan. Oh ya, silakan. Waalaikumsalam. Oke, silakan boleh.
Merapatkan shaf dalam sholat berjamaah hukumnya sunnah, ya. Rapat dan lurus sunnah hukumnya. Lalu bagaimana kalau tidak rapat? Enggak batal sholatnya, ya, walaupun shafnya enggak rapat, tetap sholatnya enggak batal. Kenapa? Ya hukumnya sunnah, cuma nilainya kurang gitu kan. Berarti kalau enggak rapat nilainya kurang. Kenapa? Tidak melaksanakan salah satu sunnah dalam sholat berjamaah, ya, yaitu merapatkan shaf, meluruskan shaf. Nah, lalu yang rapat kira-kira apanya? Udah inilah ya, antara ini nih lengan dengan lengan ya. Apa nih namanya, bahu apa nih? Iya bahu, ya bahu dengan bahu tuh. Ya karena kalau kaki kan sudah ada sunahnya kalau kaki, ya. Jadi ukurannya satu, kira-kira sunahnya satu segini, satu jengkal. Berarti kalau satu jengkal bisa rapat nggak nih? Kayaknya nggak bisa ya, nggak rapat nih kayaknya. Tapi ada yang itu mah kan beda apa? Beda aliran ya. Yo yang lebar. Nah itu yang jaga saudara kita. Kalau kita mah ya dianjurkan, disunahkan yaitu satu jengkal. Lebih dikit nggak apa-apa ya. Dari jempol kaki ke jempol kaki segini lebarnya, tuh ya. Kalau mereka kan, itu melebar segini nih kayaknya nih. Iya kaki nih, makanya geli itu kan. Jadi geli kaki kita nih. Iya kita udah geser disedot terus ya. Iya betul. Nah, itu mereka mah seperti itu memang. Yang rapat itu harus kaki menurut mereka, ya. Kalau kita mah kan sejengkal itu kan kira-kira segini nih ya. Segini lah. Tuh ini yang rapat pasti ini nih, yang rapat nih bahu. Iya, yang rapat bukan kaki. Tuh, karena kaki mah segini ukurannya kan. Tuh. Kalau mereka mah, segini kayaknya. Iya nih mereka. Iya. Alasannya kenapa mereka? Setan katanya nanti masuk ke sini setan. Iya, ini nggak rapat dari sini kan rapat sini di bawah. Iya memang, waduh ya, masya Allah. Nah itu mungkin ya mereka aturannya seperti itu, yang madhab mereka itu dari sononya mungkin seperti itu. Jadi kakinya harus jegang. Ininya juga kan beda nih ya. Ya kalau kita kan di atas pusar ya, di atas pusar di bawah dada. Kalau mereka di sini biasanya, ya begini mereka nih. Ya itu nggak masalah sih, nggak masalah ya. Perbedaan dalam sholat nggak masalah lah. Cuman kita pakai aturan kita aja lah. Yang pakai aturan mereka. Kalau pakai aturan mereka kita geli nih kaki kita. Iya geli. Kalau jegang. Jadi enggak, kalau batal sih enggak ya, cuman enggak sunnah doang ya. Jadi menurut aturan kita itu sunnah ya. Jadi sunnah jempol ke jempol satu jengkal kira-kira ya. Kira satu jengkal. Kalau diukur dengan senti berapa senti sih segini? 20 mah ada ya? Kayaknya 20 senti lah ya ada. Ya kalau diukur dengan senti nih. Ya harus iseng-iseng nih, coba diukur dengan senti ya. Satu jengkal itu iseng, coba diukur dengan senti berapa senti nih. Jadi maksudnya mempraktekkan fikih gitu. Berarti fikih satu jengkal. Satu jengkal itu berapa senti? Nah, ukur. Kalau satu asta, nah itu 40 senti nih. Ya, satu asta 40 senti kira-kira. Cuma satu jengkal itu kayaknya setengah asta. Ya, 20 berarti ya, 20 kira-kira lah. Gitu. Dan silakan yang lain. Tadi perlu diketahui ya bahwa shaf sunnah hukumnya rapat dan lurus. Kalau nggak rapat nggak batal, tetap jamaahnya sah gitu kan, cuma nilainya kurang gitu aja. Cuman kalau pengen nilainya 27 gitu kan, pengen nilai 100%, berjamaahnya berarti harus rapat shafnya. Itu yang rapatnya ini kita ya, bahu yang dirapatkan. Kalau umpamanya yang lainnya rapat, berarti yang rapat enggak. Ini yang enggak rapat aja yang kurang, ya. Itu enggak semua. Nah, itu yang enggak rapat aja, yang renggang.
Ya, mau yang lainnya rapat, dia renggang. Nah, itu berarti dia yang kurang nilai. Kalau semuanya berarti nggak adil dong ya. Nggak adil kalau semuanya. Nggak diwujudkan untuk yang depan aja, untuk keseluruhan ya. Seluruh, pertama, kedua, dan ketiga itu memang harus rapat gitu. Sunnah gitu kan, sunnah rapat dan lurus. Gitu. Ya, adapun umpamanya yang sop terakhir, yang ketiga atau yang keempat, umpamanya cuman ada 5 orang, ya udah dirapetin tuh 5 orang. Cuman di tengah dulu, gitu kan? Sunahnya tengah dulu nih ya, tengah, pas dengan imam tuh kan. Jadi kan sunahnya bikin sop itu, nih pertama tengah nih belakang imamnya, pas dengan imam. Terus sunah penuhin kanan dulu, sunahnya sudah penuh kanan, baru ngambil kiri gitu. Itu sop pertama ya. Sop kedua juga sama. Sop kedua juga tuh sunahnya tengah pas imam dulu. Yang pertama datang pas imam, kanan udah penuh baru kiri. Terus selanjutnya seperti itu. Jadi tengah dulu pas imam dulu nih sunahnya. Baru kanan dan kiri. Kenapa alasannya seperti itu? Ya karena nah itu rahmat Allah turunnya ke imam dulu. Ya, rahmat Allah turunnya ke imam, tok. Nah, dari imam ke belakang imam. Nah, terus baru kanan, kiri. Nah, itu rahmat Allah turunnya seperti itu dalam hadis dijelaskan. Begitu pula ke belakang, terus belakang imam, kanan dan kiri gitu. Makanya sunnah bikin sop itu seperti itu, bikin barisan sholat berjamaah. Nah, itu aturannya seperti itu. Belakang imam ke kanan, kiri. Terus belakang imam, kanan, kiri. Sampai sop terakhir. Seperti itu caranya. Permasalahannya itu kan Kenapa? si renggang juga namanya anak-anak itu yang bermasalah. Rahmatnya bagaimana? Rahmat Allah. Terkadang memang udah, nanti udah. Terkadang cuma pergi keluar. Pergi. Berarti renggang. Nah, itu kalau ada yang renggang begitu, itu yang belakang maju. Yang orang tua iya, yang dewasa maju. Gitu. Pokoknya tadinya anak-anak nih. Oh, dia pergi. Nah, udah yang belakang maju. Kita udah rapiin di belakang. Tetap aja udah kita sholat mah. Oh iya. Aduh, namanya anak-anak yang nggak bisa diatur nih. Woi, anak-anak harus bisa diatur dong. Iya, bapak-bapaknya datangnya belakangan aja. Iya, jadi semuanya salah. Ya, aturannya udah bapak-bapak yang depan dulu terus ya. Udah penuh sama bapak-bapak nih, bapak-bapak udah habis. Baru bikin sop anak-anak. Itu harusnya seperti itu gitu kan sunahnya. Ya karena yang namanya anak-anak udah nggak bisa diatur kan? Udah diselang-selang. Orang tua anak-anak tetap nggak bisa diatur juga. Ya udah mendingan ditaruh belakang aja lah. Iya, sekalian taruh belakang anak-anak. Lebih parah ya, udah kita sabar. Allahu Akbar, masyaallah. Emang anak-anak di mana-mana memang seperti itu ya, susah ngebilangin ya. Udah dibilangin, udah gitu lagi aja, terus gitu lagi. Ya mungkin dunianya ya, dunia anak-anak yang seperti ini, dunia main. Ya kita berarti ya orang tua ya, kita sebagai orang tua ya yang pertama tetap jangan bosan gitu ya. Harus tetap jangan bosan mau mengingatkan anak-anak kita. Dan harus sobar gitu kan. Sobar karena ya anak-anak kita ya itu. gitu lagi. Oh ya, oke silakan. Masalah surat. Itu baca surat. Baca surat. Ya, sunnah. Dari al-hakumut terus naik ke atas. Itu hukumnya katanya sih makruh. Iya, makruh benar. Jadi harusnya sesuai susunan Quran dari Al-Baqarah terus ke Ali Imran gitu dari awal mah ya gitu. Kalau dari Al-Hakumut wal Asri terus dari Al-Humajah Alam Taro gitu. Jangan disungsang. Umpamanya dari kulhu tabas, rakaat pertama kulhu. Rakaat kedua tabas, itu makruh ya. Jangan seperti itu. Harusnya dari tabat ke kulhu, dari al-falaq ke anas. Kalau rakaat pertama al-falaq, rakaat kedua anas ya. Kalau rakaat pertama anas, rakaat kedua al-baqarah. Iya.
Iya, sebenarnya kembali ke Al-Baqarah. Umpamanya lupa nih rakaat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Terus sampai selesai. Terus ya ruku sujud, bangun lagi, selesai Fatihah nih bingung. Waduh, tadi Anas nih ini baca surat Al-Baqarah ya. Al-Baqarah. Jadi kembali ke Al-Baqarah kalau seperti itu. Jadi nggak boleh disungsang ya, nggak boleh. Walaupun nggak batal, itu tetap kan hukumnya makruh. Artinya makruh mengurangi nilai gitu. Nah, ketika imam yang mau begitu, Ustaz, apakah jamaahnya kena makruh, Ustaz? Ayo gimana, Ustaz? Iya, bingung juga nih ya. Iya. Itu makruh semua apa makruh imam doang ya? Ya, itu makanya yang ditanyakan. Oh, yang tanyakan. Kesalahan imam. Ya kan? Iya. Tapi ini cara mantuknya ini yang belum ketemu ini ya. Kalau imam yang melakukan kemakruhan, kalau secara logika kita ya memang ya yang salah aja lah. Yang kena sanksi kan, iya. Iya, mudah-mudahan ke situ ya. Mudah-mudahan ke situ ya. Jadi yang kena sanksi itu walaupun sanksi makruh hanya yang salah saja. Ya karena si makmum kan nggak salah. Wah, ini imam salah, bahkan si makmum kan tahu. Wah, imam salah nih. Aturannya ke kulhu malah ke atas semuanya atau kembali ke bawah disungsang. Nah, ini mudah-mudahan ya. Tapi insya Allah nanti dicari secara kaulnya gitu. Kaulnya itu memang apakah kalau imam salah, makmum ikut salah, tapi kesalahannya kesalahan makruh ya, bukan batal. Iya, bukan batal. Iya, tapi kalau dalam batal ya, kalau dalam urusan batal, si imam batal umpamanya kan, si makmum nggak ikut batal. Iya. Nah berarti kalau dikiaskan ke situ, berarti imam makruh nih. Insya Allah makmum nggak makruh. Iya, kiasnya ke situ aja ke masalah batal gitu kan. Iya, karena dalam masalah batal sholat itu kalau imamnya batal, makmum nggak batal. Ya umpamanya imam kentut nih ya, kentut umpamanya imam. Makmum mah teruskan sholatnya. Bahkan itu imam kan diganti gitu. Sunnah diganti imamnya ya. Jadi yang belakang imam itu maju dikit untuk menggantikan imam, posisi imam ya. Karena imamnya batal itu seperti itu. Ya, kira-kira kalau dikiaskan ke situ. Iya. Ya, imam makruh, mudah-mudahan makmum nggak makruh. Tapi harusnya diingatkan gitu kan setelah beres sholat. Ya diingatkan, imam mohon maaf ya tadi baca suratnya itu salah, seharusnya jangan disungsang, harus sesuai dengan urutan Al-Quran. Kalau begitu hukumnya makruh gitu. Kalau ada imam yang seperti itulah ya harus diingatkan ya, ada, cuman kan kita biar jelas memang hukumnya itu makruh gitu. Iya makruh benar ya kan? Nggak sampai batal, tapi makruh pun kan lumayan gitu kan. Iya. Ya jangan disepelein lah ya. Tentang hukum. Iya, ini hukum Allah, walaupun makruh tetap hukum Allah gitu maksudnya. Tetap hukum Islam, jangan disepelein gitu. Kadang-kadang manusia gitu, makruh ini. Itu jangan makruh ini. Tapi selama kita bisa gitu kan, laksanakanlah sesuai aturan gitu. Selama kita bisa. Kecuali nggak bisa, baru. Udah masuk kali ya? Dah ya, kita tutup pengajian kita dengan membaca doa kepada majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.